Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anggia Busmita, NIM 19059130. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi pertemuan 1 hingga 4 manajemen marketing, di mana mata kuliah ini diampu oleh dosen Bapak Halkadri Fitra. Baik, kita mulai dari pertemuan atau materi pertama, di mana materi pertama ini kita akan membahas tentang dasar-dasar kewirausahaan. Dasar-dasar kewirausahaan ini terdiri dari beberapa poin. Untuk poin pertama, kita akan bahas tentang pengertian wirausaha dan juga peran wirausaha bisnis. Wirausaha atau biasa juga dikenal dengan kata wira swasta, di mana masyarakat pada umumnya atau orang pada umumnya mengenal wira swasta ini adalah orang-orang yang bekerja mandiri atau bisa melakukan usaha sendiri. Kemudian sebenarnya wirausaha ini apa sih? Wirausahawan atau disebut juga dengan entrepreneur adalah seseorang yang menciptakan bisnis baru dengan mengambil risiko dan ketidakpastian demi mencapai keuntungan. Nah, kemudian apa sih peran wirausahawan ini dalam bisnis? Yang pertama itu mewujudkan peluang bisnis. Yang kedua, perannya meningkatkan taraf hidup rakyat. Kemudian yang ketiga, perannya membangun industri. Kemudian yang keempat, perannya ada menyediakan barang di pasaran seiring dengan peningkatan teknologi yang ada. Kemudian yang kelima, perannya itu menggunakan sumber daya dengan baik. Dan yang keenam, itu menyokong atau mendukung bisnis yang terus-menerus secara berkelanjutan. Kemudian yang kedua, kita akan bahas poin tentang kualitas dan karakteristik dari wirausahawan yang sukses. Nah, biasanya karakteristik ini atau kualitas pertama itu dilihat dari kepribadian terlebih dahulu. Di mana secara umum ada 10 kepribadian yang mencerminkan seorang wirausahawan yang sukses. Yang pertama itu seorang wirausahawan tentunya mempunyai pengetahuan tentang bisnis yang akan dijalani. Kemudian yang kedua percaya diri, yang ketiga ulet, yang keempat ada motivasi yang tepat atau mempunyai motivasi yang tinggi. Kemudian yang kelima mempunyai kreativitas dan inovasi. Kemudian yang keenam mempunyai pandangan strategik. Yang ketujuh mempunyai leadership atau kepemimpinan. Kemudian yang kedelapan tidak memiliki ego yang tinggi atau mampu menempatkan ego pada situasi tertentu. Kemudian yang kesembilan mempunyai kemampuan untuk melobi atau mempunyai kemampuan kerja sama tim yang baik. Kemudian yang ke-10 itu mempunyai etika atau etika yang baik. Nah, kemudian juga ada karakteristik seorang wirausaha. Karakteristik seorang wirausaha ini diantaranya ada yang pertama menyukai tanggung jawab. Tentunya wirausahawan ini adalah orang yang bertanggung jawab sehingga dia itu mampu mengambil peran penting gitu. Jadi menyukai tanggung jawab. Yang kedua, lebih menyukai risiko. Nah, tentunya seorang wirausahawan harus berani untuk mengambil risiko. Kemudian yang ketiga itu optimis atau mempunyai keyakinan untuk berhasil. Kemudian punya keinginan untuk mendapatkan keuntungan atau hasil yang tinggi dalam meraih laba gitu. Kemudian yang kelima lagi ya. Yang kelima mempunyai energi yang positif. Kemudian yang keenam berorientasi ke depan. Kemudian yang ketujuh mempunyai keterampilan dalam organizer. Kemudian yang terakhir itu lebih mementingkan prestasi dibandingkan dengan uang. Kemudian timbul pertanyaan, sebenarnya wirausahawan ini dapat dilahirkan atau memang sudah dicetak gitu, atau dicetak terlebih dahulu. Maksudnya di sini dilahirkan itu
wirausahawan itu memang punya bakat lahiriah yang sudah ada sejak lahir gitu. Atau wirausahawan ini dibentuk karena pelatihan misalnya atau karena pendidikan. Nah, sebenarnya tidak penting wirausahawan ini dicetak atau dilahirkan. Namun, lebih tepatnya, wirausahawan adalah orang yang bagusnya yang sudah mempunyai bakat lahiriah, namun juga mempunyai keinginan untuk mengembangkan bakat tersebut, baik itu melalui pelatihan maupun pendidikan. Kemudian yang keempat poin yang akan kita bahas adalah apa sih manfaat dari mempelajari kewirausahaan ini? Tentunya dengan mempelajari kewirausahaan kita dapat memetik manfaat yang banyak gitu. Di antaranya dengan mempelajari kewirausahaan kita dapat memilih jenjang karir yang berbagai macam. Di antaranya kita dapat menjadi wirausahawan atau entrepreneurs, kemudian kita dapat menjadi wira manager atau intrapreneurs, kemudian kita dapat menjadi wira karyawan atau innopreneurs, kita juga dapat meniti jenjang karir ultra manager atau ultrapreneur, dan tentunya kita juga dapat meniti karir sebagai tenaga pendidik atau tenaga pemikir. Kemudian faktor apa sih yang mendukung pertumbuhan kewirausahaan? Nah, faktor yang mendukung pertumbuhan kewirausahaan ini dapat dilihat dari faktor internal dan faktor eksternal. Kita bahas faktor internal terlebih dahulu. Nah, faktor internal itu biasanya terdiri dari kesadaran diri, kemudian pengaturan diri, dan yang ketiga itu motivasi. Nah, sedangkan faktor eksternal itu biasanya mencakup dua unsur. Yang pertama itu empati, itu kemampuan untuk memahami orang lain. Dan kemudian yang kedua itu keterampilan sosial. Nah, keterampilan sosial ini memiliki banyak sekali bentuk keterampilan. Di antaranya kemampuan manajemen tim, kemampuan persuasi atau mengajak orang lain, dan juga yang tak kalah pentingnya adalah kemampuan komunikasi yang jelas sehingga dapat meyakinkan orang lain. Kemudian yang terakhir nih, kesalahan dalam kewirausahaan dan bagaimana cara terhindar dari kegagalan. Sebenarnya secara umum, kesalahan yang sering terjadi di banyak wirausahawan, yang pertama yaitu ketidakmampuan dalam manajemen. Kemudian yang kedua kurangnya pengalaman. Kemudian yang ketiga pengendalian keuangan yang buruk, misalnya tidak mampu untuk memanajemen keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Kemudian yang keempat lemahnya usaha pemasaran. Yang kelima adalah kegagalan dalam mengembangkan perencanaan strategis. Kemudian yang keenam, pertumbuhan yang tidak terkendali. Yang ketujuh, lokasi yang buruk sehingga usaha yang dijalankan tidak berhasil. Kemudian yang kedelapan ada faktor pengendalian persediaan yang tidak tepat. Kemudian yang kesembilan itu penetapan harga yang tidak tepat. Dan yang terakhir, ketidakmampuan untuk membuat transisi kewirausahaan. Lalu bagaimana sih untuk cara wirausaha terhindar dari kegagalan? Yang pertama tentunya adalah dengan mengenali bisnis yang akan dilakukan secara mendalam atau secara matang. Sebelum memulai usaha, tentunya seorang wirausahawan harus mengenali bisnis apa yang akan dilakukan. Mencari tahu faktor-faktor yang dapat menghambat dan memicu pertumbuhan bisnis yang akan dilakukan. Kemudian yang kedua itu mengembangkan bisnis secara solid. Yang ketiga itu mengelola sumber daya keuangan dengan baik. Dan yang keempat yaitu memahami laporan keuangan bisnis yang dilakukan. Yang kelima, belajar mengelola orang secara efektif. Tentunya dalam kewirausahaan kita tidak dapat sendiri, kita bekerja sama dengan banyak orang, sehingga kita harus mampu mengelola orang secara efektif. Dan yang keenam adalah dengan menjaga kondisi fisik dan mental. Tentunya dengan kondisi fisik mental yang tidak sehat juga dapat memicu kegagalan dalam berwirausaha. Nah, itulah sedikit penjelasan tentang materi pertama. Selanjutnya kita akan bahas materi kedua. Oke, selanjutnya materi yang kedua itu
yaitu tentang peran kreativitas dan inovasi dalam industri kecil dan menengah. Yang pertama, kita akan bahas tentang pengertian kreativitas dan kreativitas seseorang dalam wirausaha. Kreativitas merupakan suatu pola perilaku seseorang menciptakan pemikiran sehingga menghasilkan ide-ide atau kegiatan yang unik yang menarik minat banyak orang. Atau dapat juga disimpulkan kreativitas ini adalah kemampuan memberikan gagasan baru dalam upaya pemecahan masalah. Lalu bagaimana hubungannya antara kreativitas seseorang ini dengan wirausaha? Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, sehingga wirausaha itu berkembang juga dengan pesat. Sehingga dengan demikian persaingan juga semakin ketat. Nah, untuk itu, dalam menangani persaingan, maka seorang wirausahawan harus memiliki daya kreativitas yang tinggi. Dengan daya kreativitas yang tinggi ini, wirausahawan dapat berpikir maju, sehingga dapat menciptakan inovasi-inovasi yang unik atau ide-ide yang baru yang berbeda dengan orang lain, sehingga dapat mendukung bisnisnya untuk terus bertahan dan bisa berkembang. Kemudian selain kreativitas, kita juga akan bahas tentang inovasi. Kita juga akan bahas tentang inovasi. Inovasi itu apa sih? Inovasi adalah suatu proses untuk mengubah ide baru atau aplikasi baru menjadi produk yang berguna. Inovasi juga dapat diartikan sebagai proses untuk mengubah peluang menjadi gagasan atau ide-ide yang rumit. Nah, biasanya inovasi ini tidak terduga atau bahkan inovasi ini dapat berasal dari hal-hal yang sepele. Lalu kita juga membahas tentang bagaimana prinsip-prinsip inovasi. Prinsip inovasi terdiri atas yang pertama, prinsip inovasi itu prinsip keharusan. Di mana di antaranya prinsip keharusan ini terdiri dari keharusan menganalisis peluang, keharusan untuk memperluas wawasan, kemudian keharusan untuk bertindak efektif, dan keharusan untuk berpikir, untuk tidak berpikir mulu. Nah, kemudian yang kedua, prinsip inovasi ini adalah prinsip larangan. Di antaranya, larangan untuk berlagak pintar, kemudian larangan untuk rakus, kemudian larangan untuk berpikir terlalu jauh ke depan. Nah, kemudian kita juga akan membahas tentang peluang inovasi nih. Nah, peluang inovasi ini sebenarnya dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari dengan mudah. Di antaranya beberapa peluang inovasi yang secara tidak sadar mungkin kita temukan adalah peluang inovasi yang tidak terduga, ketidakterdugaan. Di antaranya yang contohnya adalah sukses di luar dugaan. Misalnya industri aqua, tentunya aqua atau produksi air mineral ini sudah sangat berkembang pada saat sekarang ini. Nah, sebenarnya aqua ini dulu dipandang remeh oleh orang karena orang menganggap bahwa bisnis air mineral adalah bisnis yang tidak menguntungkan karena air adalah hal yang mudah didapatkan. Namun seiring berkembang teknologi, seiring dengan bertambahnya kebutuhan, bisnis aqua ini berkembang hingga menjadi bisnis air mineral pertama atau terdepan yang ada pada saat sekarang ini. Kemudian peluang inovasi ini yang tidak terduga itu kegagalan yang tidak terduga, termasuk juga peluang dari inovasi. Nah, peluang yang tidak terduga, kegagalan yang tidak terduga, contohnya nih, kita mengenal kue brownies. Nah, sebenarnya kue brownies ini berasal dari kegagalan dalam membuat kue, di mana seseorang lupa untuk memasukkan pengembang sehingga kuenya jadi bantet. Namun siapa sangka kegagalan dalam pembuatan kue ini menjadi ide untuk terciptanya kue brownies. Kemudian kejadian luar yang tidak terduga. Kejadian
yang tidak terduga, misalnya nih kita sering lewat lewat jalan yang sepi atau tidak ada satupun rumah orang di sana. Sebenarnya di sana itu merupakan peluang inovasi di mana bisa menciptakan bengkel atau rumah makan di sana. Kan sebuah peluang yang tidak terduga. Kemudian inovasi itu muncul dari ketidakselarasan atau ketidakselarasan ini kayak sesuatu itu tidak pada tempatnya. Misalnya di rumah sakit itu adalah tempat orang yang sakit. Namun sebenarnya ini adalah peluang kita menciptakan sebuah usaha. Misal kita menciptakan rumah makan di sana atau menciptakan tempat tinggal atau tempat penginapan. Ya tentunya bukan untuk orang yang sakit, namun untuk orang yang menemani orang sakit atau untuk keluarga. Ini menjadi sebuah inovasi atau menjadi peluang inovasi kita dalam berwirausaha. Kemudian yang ketiga, inovasi didasarkan pada kebutuhan proses. Yang keempat, inovasi itu terjadi dalam perubahan struktur industri atau pasar yang tidak disadari. Yang kelima, inovasi didasarkan pada peluang demografi. Yang keenam itu perubahan persepsi, mood, dan makna. Yang terakhir yaitu inovasi dapat muncul dari peluang pengetahuan baru, baik saintifik maupun tidak saintifik. Nah, kemudian selanjutnya kita akan bahas poin tentang inovasi produk. Inovasi produk ini adalah upaya yang dilakukan untuk membuat produk baru atau menciptakan produk yang sudah ada namun dengan memperbaiki atau meningkatkan atau memberikan keunikan tersendiri untuk produk yang sudah ada sebelumnya. Di antaranya inovasi yang dapat dilakukan dalam produk ini, yang pertama itu meningkatkan kualitas. Tentunya kualitas adalah hal yang paling penting dalam produk. Kualitas ini berkaitan dengan barang yang kita produksi. Sehingga jika kualitas barang kita produksi itu baik, maka akan muncul kepuasan konsumen, sehingga konsumen akan terus membeli produk kita. Kemudian yang kedua, inovasi dalam produk itu memenuhi kebutuhan pelanggan. Tentunya dengan kita harus memenuhi permintaan pelanggan gitu. Jadi jangan sampai permintaan pelanggan ini tidak sesuai dengan produk yang kita hasilkan. Kemudian inovasi yang dapat kita lakukan yang ketiga adalah menciptakan pasar baru di tengah masyarakat. Tentunya ini satu ide yang dapat kita coba gitu. Karena tidak mungkin kita terus-terus berada di zona nyaman. Sekali kita harus bisa untuk menciptakan inovasi baru berupa produk baru yang bisa muncul di tengah pasaran. Kemudian yang keempat, inovasi produk yang dapat kita lakukan adalah mengembangkan dan mengaplikasikan pengetahuan dan wawasan. Kemudian yang kelima itu mengganti produk atau layanan. Misalnya dari kita delivery gitu. Yang sebelumnya orang-orang datang ke outlet untuk membeli barang, dan sekarang kita menyediakan delivery. Ini merupakan suatu inovasi bagi produk kita. Kemudian yang keenam itu ada meningkatkan efisiensi produk. Jadi itulah beberapa inovasi produk yang dapat kita lakukan. Kemudian yang poin selanjutnya yang akan kita bahas adalah proses adopsi dari inovasi. Untuk proses adopsi ini dari inovasi itu melalui tahap-tahapan. Tentunya tahapan dalam adopsi inovasi ini tidak dapat dilakukan secara instan, tapi harus melalui step by step. Di antaranya yang pertama itu tahap kesadaran atau awareness. Nah, ini yang paling dasar dalam inovasi. Tahap ini yaitu dimana kita sekarang kita tuju itu mulai sadar dengan inovasi kita tawarkan. Jadi dari tahap ini mungkin dapat dilihat dari visual gitu atau juga audio dari pendengar atau seorang melihat membaca informasi dari produk yang kita tawarkan. Kemudian yang kedua, tahap selanjutnya adalah tahap minat atau tertarik atau interest. Nah, pada tahap ini konsumen atau sasaran kita mulai tertarik untuk mencoba produk kita. Seperti mungkin dari mereka mulai bertanya-tanya tentang produk kita gitu untuk menghilangkan keraguan atau pertanyaan yang ada di benak mereka.
Kemudian yang ketiga itu tahap penilaian atau evaluation stage. Nah, di mana pada tahap ini konsumen atau sasaran ini mulai berpikir-pikir gitu. Dari informasi yang mereka dapatkan tadi, berpikir apakah mereka akan membeli atau tidak produk kita. Mereka akan berpikir terlebih dahulu. Jadi kan akan menilai produk kita ini apa sih keunggulan produk kita dari produk lain sehingga mereka berhak untuk membeli produk kita. Kemudian yang keempat itu tahap percobaan atau trial stage. Setelah mereka mempertimbangkan berpikir untuk membeli produk, mereka akan mencoba terlebih dahulu produk kita. Mereka mungkin akan beli satu atau dua produk. Nanti mereka akan mencoba bagaimana sih produk ini dengan yang lain. Mereka akan membandingkan. Jadi percobaan. Nah, setelah mereka coba, baru nih masuk ke tahap adopsi, di mana ini adalah tahap penerimaan, tahap akhir, di mana mereka menerima inovasi yang kita tawarkan, sehingga inovasi ini dapat diciptakan, dapat berkelanjutan, sehingga target sasaran dapat terus membeli produk kita. Jadi itulah peran kreativitas dan inovasi dalam industri kecil dan menengah. Itulah materi kedua pada kali ini yang dapat saya sampaikan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi ketiga, yaitu tentang usaha kecil di Indonesia. Pertama kita akan bahas tentang pengertian usaha kecil. Dan juga fakta-fakta usaha kecil yang ada di banyak negara. Pengertian usaha kecil. Usaha kecil di Indonesia itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, di mana usaha kecil ini terdiri dari usaha mikro, kecil, dan menengah, atau juga disebut dengan UMKM. UMKM ini merupakan salah satu penggerak dari roda perekonomian Indonesia. Karena UMKM ini menyumbangkan PDB yang bahkan mencapai angka 60,3% pada tahun 2017. Karena usaha mikro, kecil, dan menengah ini terdiri dari 3 jenis. Pertama kita akan bahas tentang usaha mikro. Usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun kelompok dengan kekayaan bersihnya itu mencapai 50 juta. Kemudian, sedangkan usaha kecil adalah kelompok ekonomi produktif yang independen atau berdiri sendiri tanpa adanya kerjasama atau mitra dengan pihak lain gitu, atau bukan anak dari perusahaan lain. Kemudian yang ketiga ada usaha menengah, di mana usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang bukan merupakan cabang dari perusahaan lain dan juga tetap kayak kekayaan bersihnya kategori lebih dari 500 juta hingga 10 hingga 10 miliar. Kemudian bagaimana sih fakta-fakta yang ada di banyak negara tentang usaha ini? Di banyak negara 90% dari semua bisnis adalah usaha kecil. Kemudian yang kedua, 40% orang yang ada di banyak negara itu bekerja di sektor usaha kecil. Kemudian yang ketiga, 40% bisnis di banyak negara dilakukan oleh usaha kecil. Kemudian yang keempat, 75% dari pekerjaan baru dihasilkan oleh sektor usaha kecil. Kemudian yang kelima, 50% dari usaha kecil gagal pada tahap pertama. Kemudian keenam, usaha kecil menempuh porsi terbesar pegawai dalam industri retail, grosir, dan jasa. Yang ketujuh, usaha kecil menyumbang bagian terbesar dari penjualan di sektor manufaktur. Yang kedelapan, manajemen yang buruk adalah penyebab terbesar dalam kegagalan usaha kecil. Dan yang kesembilan, hampir di semua negara, usaha kecil adalah tempat lahirnya wira usaha. Lalu, kenapa sih orang-orang bisa tertarik untuk mendirikan usaha kecil? Ada beberapa faktor
yang menyebabkan orang-orang tertarik dalam mendirikan usaha kecil. Faktor pertama yaitu pemanfaatan sarana teknologi informasi dan komunikasi. Kemajuan usaha kecil tidak terlepas dari perkembangan teknologi yang ada pada saat sekarang. Seperti perkembangan dari adanya smartphone, adanya sosial media seperti WhatsApp, Instagram. Sehingga pada saat sekarang, usaha kecil ini mengalami kemajuan yang pesat, sehingga sudah muncul namanya e-commerce atau uh, dunia usaha digital gitu. Bahkan pada saat sekarang ini di Indonesia sudah terdapat 8 juta UMKM yang sudah go digital pada tahun 2017. Kemudian faktor yang kedua membuat orang tertarik dalam mendirikan usaha kecil adalah kemudahan peminjaman modal usaha. Kebijakan ini sudah lama diterapkan di Indonesia, seperti perbankan memberikan keringanan seperti kredit usaha rakyat untuk membiayai usaha mikro, kecil, dan menengah. Bahkan sekarang ada beberapa kebijakan bank itu memberikan kredit usaha kecil itu 0% bunganya, sehingga dan juga mempermudah syarat dalam pinjaman untuk keperluan modal usaha. Kemudian yang ketiga yaitu yang membuat orang tertarik adalah menurunnya tarif PPh final. Dengan kebijakan ini, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 yang menetapkan tarif PPh final UMKM itu turun menjadi 0,5%. Perubahan penurunan tarif PPh ini bertujuan untuk mempermudah UMKM dalam menjalankan kewajiban perpajakannya kepada negara, sehingga mereka memiliki kesempatan dalam mengembangkan usaha dan juga melakukan investasi. Kemudian contoh dari usaha kecil yang ada pada saat ini. Nah, sebelum masuk ke contoh, kita bahas dulu perbandingan pelaku usaha kecil dan usaha besar. Usaha kecil diantaranya itu modalnya itu tidak lebih dari 10 juta. Kemudian tenaga kerjanya tidak lebih dari 5 orang. Dan biasanya usaha kecil itu tenaga kerja itu berasal dari anggota keluarga. Kemudian pemiliknya itu bertindak secara naluriah, yaitu kebanyakan pemilik usaha kecil ini tidak berasal dari orang yang berpendidikan tinggi atau yang sarjana. Kebanyakan mereka mengenalkan insting berdasarkan pengalaman masa lalu. Kemudian yang keempat, fasilitas mereka masih sederhana, belum mempunyai fasilitas yang lengkap seperti pabrik. Kemudian banyak masalah yang timbul itu ditangani sendiri oleh pemilik usahanya. Kemudian bagaimana dengan usaha besar? Nah, usaha besar ini dipimpin oleh manajer yang profesional, yaitu pimpinan perusahaannya itu bukan dari pemiliknya, tapi merupakan dari seorang manajer yang profesional. Kemudian yang kedua itu struktur organisasinya sudah kompleks, sudah mempunyai spesialisasi pekerjaan. Kemudian presentasi kegagalannya relatif rendah. Kemudian juga modalnya itu relatif mudah diperoleh dalam pengembangan usaha. Kemudian fasilitasnya sudah mewah. Kemudian juga penghasilnya juga sudah besar dan juga sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya seperti NPWP. Nah, kita masuk ke contoh usaha kecil yang ada di Indonesia. Banyak sekali sebenarnya kalau contoh usaha kecil yang ada di Indonesia pada saat ini. Seperti ini, bisnis dropshipper atau reseller yang terkenal nih. Biasanya ini anak muda yang merintis usaha seperti ini. Kemudian ada juga usaha thrift shop atau jual pakaian bekas. Ini sedang tren pada saat sekarang ini karena harganya terjangkau dan juga fashionable. Kemudian ada usaha kecil seperti laundry kiloan. Biasanya ini
terletak pada pusat-pusat kampus yang ramai mahasiswanya. Kemudian seperti bisnis kuliner homemade, yaitu berjalan dari rumah. Kemudian banyak kreativitas dan inovasi yang dapat dijadikan usaha, seperti usaha seni, mengolah barang bekas menjadi kado wisuda atau kado ulang tahun. Jadi itulah materi ketiga yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi keempat, yaitu usaha kecil di Indonesia. Pada poin-poin ini kita akan bahas tentang beberapa poin, di antaranya kekuatan dan kelemahan usaha kecil, kemudian kapan usaha kecil dapat berhasil, kemudian potensi utama untuk sukses usaha kecil, dan kiat sukses membangun usaha kecil dan yang pertama yaitu kekuatan dan kelemahan usaha kecil. Tentunya usaha kecil ini mempunyai kelebihan dan juga kelemahan. Kelebihannya diantaranya usaha kecil ini cepat dalam berinovasi. Kemudian kedua, menciptakan lapangan kerja. Kemudian ketiga, usaha kecil ini fokus dalam satu bidang. Dan yang keempat itu usaha kecil ini bebas untuk menentukan harganya. Kemudian kelima, usaha kecil ini dapat fleksibel, operasionalnya itu fleksibel. Kemudian keenam, itu biaya operasionalnya itu lebih rendah. Kemudian tentu juga ada kekurangan dalam usaha kecil ini. Kekurangannya diantaranya itu sedikit anggarannya dalam pembiayaan. Karena tentunya usaha kecil ini biasanya modalnya berasal dari pemilik sendiri. Kemudian yang kedua itu kelemahannya waktu yang singkat untuk melengkapi kebutuhan. Seperti memproduksi itu, seperti dalam memproduksi biasanya pemilik itu mempunyai tekanan cukup besar. Jadi dia tidak hanya memproduksi barang, tapi juga sekaligus berperan handal dalam proses marketing sekaligus distribusi barang. Kemudian yang ketiga itu manajemen karyawannya. Sering terjadinya manajemen karyawan yang bermasalah adalah seperti karyawan yang mengundurkan diri atau yang lainnya. Kemudian banyak tekanan dari luar, baik itu tekanan dari dalam perusahaan atau dari kompetitor-kompetitor dari luar. Kemudian yang keenam itu kurangnya tenaga ahli. Karena kan tentunya usaha kecil ini masih kecil lingkupnya, sehingga biasanya para pemilik itu tidak menggunakan tenaga ahli dalam menjalankan usaha, melainkan hanya pemilik atau beberapa orang saja yang ikut membantu. Kemudian kita akan bahas kapan sih usaha kecil ini dikatakan berhasil. Tentunya dalam merintis usaha itu tidak dapat berhasil secara instan. Bahkan faktanya usaha kecil itu dalam kurun waktu tahun pertama dan tahun kedua itu cenderung mengalami kegagalan. Namun usaha kecil dapat dikatakan berhasil adalah usaha yang dapat bertahan dan berkembang secara berkelanjutan. Jadi tidak hanya muncul dalam waktu yang singkat, tetapi juga dapat bertahan dalam waktu yang jadi usaha kecil ini dapat berhasil jika seseorang jika pemilik usaha itu menerapkan beberapa strategi. Yang pertama itu disertifikasi atau perbedaan produk. Yang kedua dapat melakukan inovasi dalam penjualan seperti jualan online. Kemudian menyediakan kebutuhan, maksudnya memenuhi kebutuhan pelanggan. Kemudian dan lain-lain juga banyak hal yang dapat mendukung suksesnya usaha kecil. Kemudian kita akan bahas tentang kiat-kiat dalam membangun usaha kecil. Nah, kiat-kiat dalam membangun usaha kecil itu diantaranya adalah realistis. Tentunya dalam membangun satu usaha kita harus realistis.
realistis, baik itu dalam modal, dalam memandang peluang usaha untuk kedepannya, kita harus realistis. Kemudian yang kedua itu jangan menginvestasikan uang sendiri. Karena melakukan usaha itu tentunya ada risiko yang cukup tinggi. Sehingga jika kita hanya menginvestasikan modal sendiri, tentunya nanti kerugian kita tanggung sendiri. Alangkah lebih baiknya kita berikan startup bersama teman-teman gitu. Jadi jika terjadi kerugian atau risiko yang tidak yang buruk, itu tidak ditanggung sendiri risikonya. Kemudian yang ketiga adalah perbudak diri sendiri. Seorang wirausaha atau seorang yang ingin membangun bisnis itu harus mau untuk bekerja keras, lembur, dan lebih mementingkan keuntungan pribadi daripada kesehatan. Karena kerja keras awal mula dari kesuksesan adalah kerja keras. Kemudian yang keempat yang suksesnya adalah hargai waktu. Jadi misal kita tuh beri apresiasi untuk diri sendiri. Jadi waktu yang kita korbankan untuk berwirausaha itu dikasih nilai, dikasih harga. Misalnya waktu kerja kita dalam jam berapa. Kemudian uh, uh, kita melakukan rekrutmen karyawan dengan baik, dengan hati-hati dan tidak tergesa-gesa. Kemudian kita yang keenam itu fokus pada kelebihan dari produk kita, bukan pada harga. Kemudian kita juga harus mengetahui biaya-biaya dasar gitu, sehingga kita bisa menetapkan harga dengan seimbang. Kemudian kita juga harus melek teknologi, jadi kita harus mampu menggunakan teknologi yang ada, memanfaatkan teknologi semaksimalnya. Kemudian yaitu kita harus bekerja sama dengan vendor-vendor dengan baik gitu. Kita harus memanfaatkan peluang untuk bekerjasama dengan pihak-pihak eksternal. Dan yang terakhir adalah jadilah yang terbaik. Jadi kita dalam usaha itu tidak boleh setengah-setengah. Lalu kita yang terakhir adalah materi tentang bekerja mandiri. Ya tentunya sebelum memulai usaha kita harus bekerja mandiri. Di antaranya itu 6 kekuatan mental yang dapat membangun kepribadian yang kuat adalah yang pertama berkemauan keras, yang kedua berkeinginan kuat atas kekuatan pribadi, yang ketiga kejujuran dan tanggung jawab, yang keempat ketahanan fisik dan mental, yang kelima ketekunan dan keuletan untuk bekerja keras, dan yang keenam itu pemikiran yang positif. Nah, itulah materi pertemuan pertama hingga pertemuan keempat yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Saya terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf atas kesalahan ucapan kata atau kekeluaran yang mungkin terjadi. Saya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatannya dalam menyampaikan materi pada kesempatan kali ini, dan terima kasih juga telah menonton atau menyimak materi yang sudah saya jelaskan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.